Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang ether yang dilambangkan sebagai ROR, di mana ingat R adalah alkil. Pada ether itu R ada dua, bisa disebut R1 dan R2 atau biasa R dan R aksen. Nah, R ini bisa atau alkilnya bisa sama, bisa berbeda. Kalau sama disebut alkil simetris, ether simetris ya. Ether simetris. Kalau tidak sama disebut ether asimetris ya. Nah, yang terpenting adalah dalam tata nama. Nah, dalam tata nama itu yang pertama, kalau IUPAC itu menggunakan nama alkoksi alkana. Jadi R itu RO disebut alkoksi, R-nya alkana. Jadi gugus yang di depan disebut alkoksi, tergantung ya. Kalau misalnya R-nya sama, maka cukup disebutkan yang satu ditambah oksi, satu alkana. Tapi kalau beda, yang disebutkan sebagai oksi itu yang rantai karbonnya lebih pendek. Nah, jadi yang disebutkan sebagai nama alkoksi adalah alkil yang lebih sedikit jumlah atom C-nya. Sebagai contoh ini, nah perhatikan ini ya. Nih. Kalau CH3O, CH2, CH3 itu kan yang sebelah kiri CH3, C-nya sedikit, sebelah kanan C-nya 2. Maka yang disebut sebagai alkoksi sebagai nama IUPAC-nya itu yang C1. Ingat kalau C1 tuh metil ya. Metil dengan oksi menjadi metoksi. C yang lebih panjang, C-nya 2 itu etana. Jadi ini namanya menjadi metoksi etana. Metoksi etana ya. Kemudian yang kedua, nah ini nama trivial, nanti akan kita bahas sendiri ya. Berikutnya nih contoh yang kedua, CH3O, CH2, CH2, CH3. Sebelah kiri C-nya 1, sebelah kanan C-nya ada 3. Otomatis yang lebih pendek yang di kiri kan. Nah, maka disebut metoksi propana. Kenapa ini ada angka 1? Ya, saya ulangi. Nah, sudah jelas di sini. Jadi yang lebih pendek yang disebut sebagai alkoksi, yang panjang sebagai alkana. Perhatikan sekali lagi, metoksi propana. Oke. Nah, kenapa tadi ada angka 1 dan sebagainya? Itu ya dari penomorannya. Penomoran itu dimulai dari atom C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi. Sebagai contoh, kalau nomor 1 itu hanya 3, jadi langsung aja nggak pakai nomor. Berikutnya yang kedua itu CH3O, CH3, CH2, CH3. Nah, yang rantai pendek kan disebut alkoksi, metoksi ya kan, CH3O jadi metoksi. Nah, yang C3 ini diberi nomor, dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Nah, jadi nomor 1 yang paling sini, paling kiri ya. Yang paling kiri menjadi nomor 1. 1, nomor 2, nomor 3. Nah, karena yang atom C yang mengikat yang dekat dengan O nomor 1, maka dikatakan 1, angkanya di depan dulu, 1 metoksi propana. Ya. Berbeda dengan contoh di bawahnya, perhatikan. Ini kan belok nih ke bawah. Kalau belok ini kan kita kasih nomornya, berarti bisa dari kanan atau dari bawah kan. Misalnya dari sini ya. Kasih nomor. Otomatis mengakibatkan yang dekat dengan O ini nomor 2 bukan nomor 1. Nah, sehingga ini tetap metoksi ya, ini metoksi. Tetapi ini nomor 2, jadi namanya menjadi 2 metoksi propana. Begitu juga ini yang di bawah nih. O-nya lebih dekat ke kanan, karena rantainya lebih pendek. Jadi etil oksi menjadi etoksi. Terus kita lihat nih, ada cabang di bawah, ini belok jadinya, maka tidak mungkin nomor 1, nomor 1-nya yang ujung yang sini, 1, 2. Jadi atom C yang ngikat O ini di sini nomor 2, maka namanya menjadi 2 etoksi, jadi
di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 etoksi, 2 metil propana ya, 4 metil propana. Oke. Seperti itu. Nah, nanti lihat di slide Ibu bagikan nanti. Nah, sekarang nama trivial. Nama trivial itu apa? Nama trivial artinya nama yang digunakan di perdagangan. Nah, nama trivial inilah yang menggunakan istilah ether. Jadi bukan alkoksi lagi tapi ether. Nah, ini kalau misalnya sama CH3O CH3 sama-sama metil, maka cukup disebut dimetil ether. Jadi nama trivial ini menggunakan kata ether. Nah, contoh yang di sini nih. Kalau contoh di sini misalnya, nah, yang pertama nih, CH3O CH2 CH3. Nah, berbeda dengan nama UPEC. Kalau menggunakan nama trivial ini, yang disebutkan dulu justru yang abjadnya paling depan. Misalnya ini etil, sebelah kiri metil. E dengan M ya. Duluan mana? Duluan E kan? Maka namanya etil, metil, ether. Ya, yang ini sama-sama nih, etil dengan etil, maka cukup dietil ether. Ya, kalau yang ini, ya ini ada C1 metil, C3 itu propil. P dengan M, maka secara alfabetis M dulu, maka metil propil ether. Terus yang terakhir nih, yang terakhir ini senyawa isopropil ya, metil isopropil ether. Nah, itu nama trivial itu digunakan di perdagangan. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai isomer fungsi. Yang kemarin itu Ibu udah berjanji ya bahwa untuk isomer fungsi itu akan Ibu jelaskan pada saat membahas ether. Jadi ether ini berisomer fungsi dengan alkohol. Ingat apa itu isomer? Rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya berbeda. Nah, penyebab perbedaannya adalah karena gugus fungsi alkohol itu OH, sedangkan gugus fungsi ether adalah O. Nah, tapi rumus molekulnya sama, yaitu CnH2n plus 2O. Jadi kalau kita menemui suatu senyawa dengan rumus umum CnH2n plus 2O, atau rumus molekulnya CnH2n plus 2O, maka itu bisa alkohol, bisa ether. Nah, membedakannya adalah kalau alkohol bisa bereaksi dengan Na, tapi ether tidak bisa bereaksi dengan Na. Nah, ini contoh. Misalnya, yang pertama ya. Nah, C3H6O. C3H6O kalau dibuat alkohol C2H5OH. Ether, nah CH3O CH3. Coba kamu cek. C-nya pada etanol C2H5OH. C-nya ada 2. Hanya ada 5 tambah 1, 6. O-nya 1. Pada ethernya CH3O CH3. C-nya ada 2. Hanya ada 6. O-nya juga 1. Begitu terusnya yang ke bawah. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa rumus molekulnya sama, yaitu CnH2n plus 2O. Tapi rumus strukturnya berbeda. Penyebabnya adalah gugus fungsinya yang berbeda. Yang satu OH, yang satu O. Nah, inilah yang disebut sebagai isomer fungsi. Nah, mungkin ini saja yang perlu saya jelaskan mengenai kegunaan dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ether ini yang penting dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai obat bius. Kemudian sekarang itu sebagai zat aditif pada bensin Pertalite maupun bensin Pertamax itu menggunakan metil tersier butil ether atau yang dikenal dengan nama MTBE. Nah, maka kita perlu belajar tentang ether ya, agar dalam kehidupan sehari-hari kita lebih bisa tahu ether itu apa, bagaimana kegunaan dan manfaatnya, serta efek sampingnya. Efek samping ether ini adalah sangat mudah terbakar, sehingga hati-hati kalau kita menyimpan ether ya, bisa kebakaran. Nah, baiklah, mudah-mudahan
sedikit yang Ibu sampaikan bisa membantu memperjelas PowerPoint yang Ibu bagikan ya. Karena kalau Zoom terus juga kasihan ya. Nanti mengeluh kalian. Jadi ada apa ya? Kadang Zoom, kadang video gitu ya. Baik, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.